Nama, Sudila tinggal di mana? dari Jogja. Jogja. Ya. Sehari-harinya apa? Kemarin itu ya ngojek Pak, sekarang nih sudah tidak karena faktor usia. Hanya sekedar untuk ini ngasih waktu luang ya yang deket-deket. Kalau dulu kan jauh-jauh, Wonosari, Semarang dilakoni, sekarang nih ya udah umur PD-nya udah begitu hilang. Dulu kegiatannya apa? Yang ngojek itu Pak, Hah? ngojek itu. Ngojek motor? Iya. Jadi kemana aja jalannya? Ya ke Wonosari, tergantung dia minta antar kemana. Iya, ke Demak ya naik motor. Padahal itu berapa jam ya? 4 jam. Tapi waktu itu ya fine way. Sekarang ini ya wis ndak apa ya? Fisiknya udah nggak ini lagi ya. Dulu tuh gitu nggak kaget. Sekarang ini wah. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube sebulan yang lalu. Jadi ceritanya sebulan yang lalu tuh buka-buka karena aku nih kegiatan ngojek tuh nggak begitu ini, jadi dengan santai buka-buka terus ngikuti. Tapi kan aku nih nggak bisa ngaji ya waktu itu. Terus sebulan ini kok dapat hidayah tuh aku nih bisa ngaji ya. Nah, tapi sampai sekarang nih yang ngaji sebulan, tapi ya belum lancar sih. Cuman udah dapat ke Iqra 5. Nah baru itu, tapi kok hati ini pengen nekat ke sini, biarlah aku bilang walaupun belum bisa lancar ngaji, tapi aku berusaha untuk ke sini. Gitu loh Pak Haji. Terus aku nih ya ngomong lah dengan anak nih, kan dulu sih ya memang punya rumah ya Pak Haji ya, karena aku tuh dulu tuh ya orangnya tolol, gampang ditipu orang, ya memang aku nih orangnya bodoh. Ya rumah nggak punya, ini sementara nih ngontrak. Ya alhamdulillah adalah beli tanah 200 meter itu penginku bisa buat rumah ya. Nah ada ngumpul-ngumpul, ada 47 nih. Aku bilang biarlah nanti aku sedekah ekstrim, tak paksain yang 10 juta gitu Pak Haji. Terus kalau saya hajatnya ke sini nih, anakku yang nomor 3 nih kan habis lulus SMA Pak Haji, disuruh masuk angkatan, dia nggak mau, maunya sekolah masuk di UNY. Maunya dia ya, UNY, Universitas Muhammadiyah. Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, UNY. Bukan Oh ya, UMY, Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Kemarin tuh karena belum kesini ya, namanya anak laki ya, tamatan SMA. Aku bilang dibalik lah deh itu nih, dia nggak percaya, jadi susah. Aku bilang kalau Mbak E itu masih mau, Mbak anakku yang nomor 2 tuh kan jadi bidan di Bojonegoro tuh. Nah dia mau ngikuti, ya alhamdulillah belum lama nih dianya udah nganu. Iya Bu, kok nganu ya, belum lama pakai itu tuh aku kok langsung diangkat jadi karu gitu. Diangkat jadi Karu. Kepala biro. Kepala ruangan. Oh, kepala ruangan. Ya, biasanya. Dia seneng lah itu. Makanya aku bilang, jadi nanti yang ini yang 10 juta dipaksa ya sedekah ekstrim. Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi gitu. Nah, cuman anakku nih ya hajatku nih yang pertama ya yang Arya ini bisa masuk di UNY. Kalau di negeri ini kan agak murah ya. Kalau di swasta kan mahal. Mana aku ini kan single, jadi untuk biaya nih ya caneng sana seneng sini. Satu itu, yang keduanya ya saya nih bisa bikin rumah gitu loh. Walaupun aku tuh sendiri aku nggak ikut anak, akunya maunya sendiri. Walaupun anak udah ini kan masih punya tanggungan satu tuh Pak. Yang satunya ini aku nih jual rumah itu, jualin lah punya buleku tuh, tapi bonusnya nggak dikasih. 150 juta. Oh nggak dikasih? Belum dikasih, dia bilang bulan ini, tapi sampai sekarang belum. Jadi mundur terus Pak Haji. Dari bulan sebelum Lebaran itu udah berapa bulan ya? 6 bulan. Mundur terus, sesuk ya Bu, sesuk, sampai sekarang belum. Maksud aku kan kalau aku dapat itu tuh kan bisa buat rumah, walaupun nggak sesempurna, tapi udah aku nggak ngontrak gitu loh maksudnya kan. Itu namanya berharap nggak? Iya, kan nggak boleh. Iya, saya juga berusaha untuk menghilangkan harapan itu ya. Cuman kadang-kadang ya nama manusia ya Ustaz, kadang kalau bayar kontrakan
pada waktunya tuh maunya jangan ngerepoti anak, jangan maunya kita kan, soalnya anakku yang nomor 2 tuh dari ojek anakku itu Pak Haji waktu itu ojek kemana-mana itu sampai dia bisa jadi bidan, sampai saya ini nganterin dia dari Poltekkes ke Semarang Ngepit, sampai dia jadi bidan ke Bojonegoro, nyariin rumah sakit itu ya nyepeda, malam-malam ya nyepeda, ya alhamdulillah lah sampai sekarang nih dia sudah jadi PNS tuh, alhamdulillah aku bersyukur banget ya. Aku tuh hidupnya di jalur langit semuanya. Kalau dipikir nggak pakai logika, ya memang nggak pakai logika. Dia juga heran dari mana ibu bisa beli tanah. Kadang-kadang kan gitu, orang ojek atasannya ojek itu loh seberapa, ya toh. Tapi Allah itu ya maha baik, bilang gitu. Yang dilalai ono wae Dek. Nah ini satu lagi yang ini ganjalan. Aku tuh punya mamaku ya Pak Haji. Mamaku tuh punya simpanan 350 juta. Aku bilang, mak, aku dipinjemilah 10 juta tambah-tambah buat bikin rumah. Dia nggak boleh. Ujo, kayak lembungnya adimu. Lah kan duitnya mama, aku bilang. Jo, tapi dengan aku nih kok mamaku tuh kok nggak ini ya Pak, aku heran. Kami ini 6 bersaudara. Tapi mamaku tuh kalau dengan aku nggak mau bantu. Entah kenapa aku nggak tahu. Yaitu berharap itu yang salahnya. Nggak boleh. Jadi aku harus gimana tuh Pak Haji ya? Kalau saya boleh tahu tuh, dari yang kertas saya tulis itu, dari 18 sifat, yang mana yang masih ada di hati ibu? Ini yang kepancing jengkel. Sebenarnya kepancing jengkel ini dengan teman, ya dengan anak kali ya. Tapi jarang lah. Aku tuh berusaha untuk tidak banyak keluar rumah karena aku tidak mau jadi hal-hal yang ini terjadi, hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi dari kenal dari RDA ini aku jarang keluar. Kalau nggak penting nggak. Nah, jadi yang mancing jengkel ini nih, kalau aku ngajak ngaji ini kan yang satu nih tidak pakai motor nih. Yeah. Siap ya Bu? Ya siap. Giliran udah sampai rumah masih nunggu lama berjam-jam, itu yang aku marahnya jengkel tuh. Kadang-kadang astagfirullah. Padahal itu tidak boleh jengkel. Jadi dari kenal itu tuh ya kita nih berusaha udah ngerem. Maksudnya udah ngerem sifat-sifat yang seperti Coba ini. dari 18 ada berapa sifat yang ada di ibu? Yang banyak ini ya jengkel, kepancing jengkel ini ya. Coba. Iya, mikir apa ya? Kalau cerewet ini ya cerewet dengan siapa? Nggak begitulah kalau cerewet aku tuh. Coba. Ada berapa sifat yang nempel di ibu? Kepancing jengkel. Coba. 1, 2. Bawel apa ya? 4 ini kayaknya. Jadi jengkel, kepancing jengkel, bawel tuh dengan anaknya sendiri, bawelnya ini. 4 lah Pak yang ini. 4. Iya. Bu, jangankan 18, jangankan 4, 1 pun nggak boleh. Coba terangin bos. Iya itu. Coba terangin. Betul. Iya Bu. Betul. Jangankan 18, 4 pun nggak boleh. Jangankan 4, 1 aja nggak boleh. Kenapa Pak Haji nyampaikan nggak boleh? Karena 1 pun, karena itu penyakit hati, itu bisa berkembang. Iya, memang. Jadi virus. Nah, terus kita harus gimana tuh? Harus dipaksa. Kalau kita mau beruntung kata Allah. Iya memang. Ya. Jadi ada ayatnya itu masalahnya Bu. Di surat As-Sams. Surat As-Sams itu juz 30 yang sering kita baca. Kalau sholat duha kadang juga baca duha dan As-Sams. Was-samsi wa duhaha. Ketemu yang ayat yang lanjut di tengah, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah demi jiwa kita. Kenapa sumpahnya demi jiwa? Karena ini penting sekali. Karena ini mempengaruhi perilaku manusia. Menjadi menjadi perilaku manusia itu dimulai dari hati. Jadi Allah penentunya di hati ini.
orang yang hatinya baik, positif, maka pikirannya jadi positif. Kalau pola pikirnya dia positif, maka actionnya, tindakannya pasti positif. Kalau tindakannya positif ini terus diulang-ulang setiap hari, positif, jadi namanya habit, kebiasaan positif. Kalau di keluarga kita habitnya positif, maka menjadi namanya budaya. Budaya di dalam keluarganya Pak Haji Margo yang positif, yang dipakai gimmick-gimmicknya istrinya Pak Haji Margo, semua anak-anaknya jadi positif semua. Itulah namanya menjadi budaya yang ada di dalam keluarga. Timbulnya di mana? Dari 4 sifat tadi yang Ibu ada. Jadi kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kamu pasti akan beruntung. Beruntung itu kan luas Bu ya? Iya. Luas banget. Betul. Untung sehat. Untung orang ketipu. Untung tidak ketipu. Untung naik motor nggak hujan. Untung anaknya terima di pegawai negeri. Untung anaknya mau kuliah. Tidak mudah loh Bu untuk nyuruh anak kuliah juga. Iya, itu sebuah keberuntungan. Untung. Kamu akan beruntung. Maka dengan beruntung itu kita akan jadi bahagia. Kita jadi akan sejahtera. Maka buntutnya pasti jadi kaya raya, karena rezeki datang dengan kebahagiaan keluarga yang ada itu. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Syaratnya ada Ibu. Syaratnya kata Allah untuk beruntung itu kamu harus zakkaha, zakat. Bahasa kalau dipotong jadi zakat, berarti membersihkan, mensucikan, menjaga kemurnian hati, menjaga kebersihan hati yang disumpahin oleh Allah tadi. Allah menciptakannya sempurna. Allah maunya itu kita harus beruntung. Maka harus satu pun harus tidak ada. Sebaliknya di ayat lanjutannya itu ada kebalikannya. Allah murka. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti kamu akan merugi. Kamu akan sedih, kamu akan menderita, kamu akan sengsara. Kenapa? Kata Allah, karena kamu dassaha. Das. Bahasa Inggrisnya debu. Suci dalam debu, tayamum. Jadi karena kita mengotori kalau mengotori hati masa dengan debu, dengan tanah, dengan batu, dengan kerikil. Apa yang mengotori hati? Apa Bu? Itu sifat-sifat negatif itulah yang mengotori hati, yang menjauhkan diri kita dari hajat kita. Kita akan merugi. Nah, kalau hatinya positif, ibaratnya kita ada taman bunga di dalam hati. Maka kupu-kupunya datang, tidak harus dikejar, tinggal menikmati. Maka apa hajat yang Ibu inginkan, apa hajat yang Ibu ucapkan dengan hati yang positif, pola pikir yang positif, tindakan action yang positif, menjadi habit, menjadi budaya keluarga, maka hajat pasti terkabul. Begitu. Iya. Itu ilmu dasar Pak Haji tentang rezeki mengejar kita. Kuncinya adalah hati. Jadi kalau sakitnya tuh di sini, maka sehatnya tuh berasal dari sini juga. Keberhasilan kita berasal dari sini juga. Berarti kuncinya di situ. Tidak gampang ya buang rasa sakit. Tidak gampang katanya Mas. Kadang-kadang kan gini ya,
spontanitas itu terjadi kan ya. Maksudnya itu apapun yang terjadi maunya ya kita nih ngerem. Kalau kita dari sadar tuh, oh iya, aku tuh ngerem ya. Tapi kadang-kadang kalau ada yang masalah ini kan langsung spontan kita, wah. Nah itu udah ini kan, udah lekas mulai lagi. Ya. Astagfirullah. Ibu bilang ngerem, saya teringat ilustrasinya Pak Haji yang luar biasa, gampang kita cerna. Ibu naik mobil, punya hajat, digaspol, gasnya pol, gas sudah digas harusnya kan nyampe ke tujuan. Iya. Ibu ganjil dengan sifat itu direm, nyampe enggak? Enggak nyampe. Enggak akan ke sana. Sudah tak gas Pak Haji, sudah gas, Nggak jalan-jalan. sudah tahajud, sudah bangun malam, sudah Rem tangannya dipasang. remnya dipasang. Rem tangannya dilepas. Gas, jalan. Ibu direm tangan ya nggak bisa. Iya. Biar kata didorong pun nggak bisa. Biar kata saya, pusing. biar kata saya nyemangatin ibu, pasti cair 10M, pasti cair. Tapi nggak bisa cair, orang ibunya masih melanggar yang 18 itu. Salah satunya tadi jengkel sama keadaan atau bertanya sama diri sendiri. Oh nggak boleh Pak Haji bertanya sama diri sendiri, nggak boleh. Kita suka bertanya sama diri sendiri, kapan ya cair? Pegang mic-nya. Kapan ya cair? Kapan ya cair? Kapan ya punya 10 miliar? Allah murka. Saya tidak akan mau jawab. Kalau kamu nanya kapan, saya nggak mau jawab. Kenapa Allah? Karena itu bukan haknya saya jawab. Jadi yang jawab siapa? Kus Plus jawab. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Ulangi lagi sekali lagi. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Dua kali. Bila Dua kali itu mungkinnya dua kali. mungkin lusa atau di lain waktu. Jadi ibu nggak boleh nanya kapan ya, ke hati kita sendiri. Kapan ya saya punya rumah 1000 meter? Kapan ya anak-anak gue bisa mentas? Kapan ya gue bisa mandiri punya mobil sendiri pakai Robicon? Kapan ya gue punya duit 10 miliar? Kata Allah, kok ngomongnya begitu sih, kayak nggak punya Tuhan aja. Kan ada aku, Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah nanya kapan, tapi yang diomongin adalah pasti terkabul, pasti cair, pasti punya duit 10 miliar, pasti rumahnya 1000 meter, pasti punya mobil 20 unit di rumah. Kalau gurunya rumahnya 1000 meter, rumahnya berapa meter? 700 meter. Masa muridnya rumahnya 100 meter? Masa muridnya rumahnya 200 meter? Masa muridnya rumahnya 300 meter? Nggak bisa lah. Harus 1000 meter. Harus 1000 meter. Kalau gurunya mobilnya 20, ibu juga harus 20. Kalau gurunya mobilnya 100, ibu lihat mobilnya ada 100. Muridnya harus 100. Ini kan enggak. Kapan ya anak saya mentas? Kapan ya anak saya pada sukses? Kapan ya saya punya rumah 1000 meter? Kapan ya saya punya rumah ada kolam renangnya? Kok kapan? Pasti. 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 Pasti gitu. Pede gak? Harus pede. Ada Apa pantun lagi? Pak Haji. Hah? Ada pantun. Coba pantun. Baca majalah di Surabaya. Ada tanjakan dekat kantor polisi. Ada masalah, jangan tanya ke saya.
Tanyakan ke Pak Haji, pasti dapat solusi. Tepuk tangan dong. Iya. Jadi saya mau ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar. Amin. Dan kalau bisa bulan ini. Kenapa bulan ini Pak Haji? Karena ibu harus dipaksa bulan ini tidak boleh ada sifat 18. Pak Haji, apa benar tanpa kerja saya bisa punya duit 10 miliar? Kan ada contohnya. Anggur. Kiai, anggur. Coba cerita anggur. Ya. Anggur. Cerita anggur. Iya, Ibu. Anggur. Jadi ada kisah yang masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, murid dan gurunya. Imam Maliki gurunya, Imam Syafi'i ini muridnya. Dua-duanya ada di tokoh mazhab terbesar yang dianut oleh sekian juta umat Islam. Pandangan Imam Syafi'i, kalau kita mau dapat hasil, mau dapat uang, mau dapat rezeki, harus dilakukan dengan kerja keras. Bahasa kasarnya, kalau nggak kerja nggak mungkin bisa makan. Kasarnya begitu. Harus bekerja keras, karena kalau nggak bekerja keras kamu tidak bisa makan. Imam Maliki gurunya tidak menyalahkan. Iya, tapi tidak harus. Di rezeki itu bisa diterima dengan tidak harus kerja keras. Tetap bisa dapat rezeki, dapat hasil Iya memang. dari Allah. Betul. Dipraktekkan, membuktikan Imam Syafi'i datang ke petani yang sedang panen anggur. Bekerja, memetik, mengemas, mengangkat anggur. Selesai pekerjaan, dapat ongkos, dapat upah, dapat hasil anggur. Membuktikan hasil dari kerja kerasnya dengan PD-nya, dengan bangganya dia bahwa pendapat saya benar. Datang ke tempat gurunya tadi lagi. Alhamdulillah saya tadi bekerja. Saya tadi bekerja keras sehingga saya dapat anggur. Dapat upah anggur, ini upahnya saya. Bukti untuk dapat anggur saya harus bekerja. Apa yang dikatakan gurunya? Alhamdulillah, Allah mengabulkan hajat saya kontan, tunai. Saya maunya makan anggur di siang ini. Alhamdulillah, wasilah kamu bekerja, Allah mengirimkan anggur melalui kamu ke depan saya sehingga saya bisa menikmati. Imam Maliki berbuat, ibadah, ngajar, datang anggur, makan anggur, menikmati anggur. Imam Syafi'i kerja keras, panas, berkeringat, dapat anggur. Semuanya dapat. Pilihan, keyakinan, ini sebuah keyakinan yang perlu kita bangun. Maka Pak Haji memesankannya pasti. Iya, aku nih selama ini juga kalau dipikir nggak masuk akal juga kok Pak. Iya. Jadi ojek itu seberapa sih? Ya bukan nggak ini ya, bisa. Bukan yang ngecilin. Iya bukan ngecilin, tapi bidan itu kan nggak sedikit juga kan Biayanya. Gitu, tapi ya setiap saat waktu mau bayar semesteran pasti bisa. Pasti bisa. Kalau dia nggak masuk, padahal berapalah buat makan, buat ongkos, tapi di saat dia butuh ada. Jadi sekarang nih usia saya seperti ini nih ya alhamdulillah aku banyaklah di rumah, tapi aku nggak punya utang, aku cukup. Walaupun rumah masih ngontrak ya, tapi pikiranku nggak panas untuk dikejar-kejar utang, enggak. Pikirannya nggak gebruk song.
Kan Jadi- biasa orang kepikirannya gemerungsung. Kalau saya enggak. Yes, pokoknya aku tuh berusaha untuk santai. Aku tuh yakin kok pasti bisa nanti, pasti bisa. Yaitu kerja enggak berapa bulan, tapi ya masuk rekening tuh ada aja yang ngasih. Kayak dari anak, dari saudara. Tuh walaupun ini ya enggak kekurangan, enggak. Ya alhamdulillah tak syukuri. Jadi hidayah dari Pak Haji ini ya alhamdulillah kok punya hidayah mau ngaji, belajar ngaji. Iya. Kenal baru sebulan itu ngikuti. Kalau ikro itu kan harusnya udah ikro 5. Itu yang ngajari juga, wah Budila kok pinter ya sekarang ini ya ngajinya belum dah lompat ke ikro. Padahal kalau usia segini nih ngapal ya ini ya. Tapi alhamdulillah di rumah itu ya belajar walaupun nggak seperti Pak Haji buka-buka lah nanti sampai 12 juz berapa sih ustazah aku 12 juz 10 lembar jadi masa iya 30 wah berarti 12 juz banyak ya banyak Bu jadi itu oh lah aku nih piye aku bilang aku nih maunya Bisa. 12 juz alah wong jenengan nih lo baru belajar ngaji nuntut ke 12 juz belajar terus lah nanti bisa jadi ya itulah memang semua yang aku lakoni sekarang ini memang semuanya ya dari Allah lah. Jadi aku tidak tahu lah saat aku mau bayar rumah ya ada, saat mau kebutuhan ini ada. Ya. Ya anakku nih mau mau kuliah nih apa sih seisa Bu alam mbakmu tuh yo biyen yo hiburan di duit nyatanya ya bisa aku bilang. Jadi kalau memang diterima pasti bisa aku bilang pasti. Ibu memastikan iya? Enggak insya Allah enggak kata Pak Haji enggak Pasti. boleh insya Allah pasti Nggak aku boleh, bilang. pasti. Tentang kita berbuat akhirnya digaji oleh Allah, ada ilustrasi yang Pak Haji berikan yang sangat mudah kita cerna, sangat mudah kita pahami. Apa itu Ibu? Ini terbaru, baru tadi malam. Apa itu? Jadi ibaratnya begini, pegawai negeri ASN itu mengabdi kepada pemerintah, kepada negara. Jadi guru. Jadi guru, jadi pegawai, dia mengabdi total pekerjaannya sehingga dia masanya pensiun. Saat pensiun dia kerja apa tidak? Kan nggak bekerja tapi tetap dapat Pensiun. gaji. Itu mengabdi kepada negara, pemerintah. Berapa Kalau pensiunnya? 3 juta. Kalau dia saat jadi pegawai negeri itu tidak mengikuti aturan pemerintah, kemudian dia melanggar, bisa dapat pensiun nggak? Enggak. Enggak. Pecat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nggak dapat pensiun, nggak dapat gaji. Itulah kenapa Pak Haji menyemangati kita berbuat mengabdi total kepada Allah, pasti Allah akan memberikan bayaran, memberikan gaji, memberikan hasil atas pengabdian kita. Tapi tidak boleh melanggar yang dimau oleh Allah. Kuncinya di situ. Ini 18. apa namanya, penggambaran yang masa orang nggak bekerja. Dulu kita kan nggak Iya. bekerja terus Orang nyambut gawe. nyambut gawe itu. Lah itu PNS itu Iya. dia sudah mengabdi, iya ngabdi. Tapi ada ndak PNS yang sudah pensiun juga ndak dapat gaji? Ada, pensiun gajinya sudah habis dulu. Iya banyak. Pen- Temanku yang sama aku nih ya udah habis. Pensiunannya sudah habis juga, nggak dapat. Berarti dia melanggar, ada yang dilanggar. Maka kalau kita yakin seperti Imam Maliki tadi, berbuat lillahi ta'ala karena Allah semata, pasti Allah akan memberikan, melipat gandakan harta. Dengan apa kata Allah? Hanya dengan mohon ampun. Di surat Nuh 10, 11, 12 kita hanya mohon ampun, berarti membersihkan. Yang 18. Yang 18 itu namanya kan mohon ampun. Dengan mohon ampun kata Allah, wayumtidkum bi amwal. Kalau kalian datang kepadaku mohon ampun, pasti niscaya akan aku lipat gandakan hartamu. Terserah Allah dari mana. Iya, betul sekarang. Yakin. Nah, maunya saya, Bu, bisa gak sebulan ngilangin sifat 18?
Insya Allah saya terus. Udah saya pastilah bisa ya. Sebulan paling lama. Pasti bisa lah. Karena saya Soalnya mau bulan aku ini nih dari bulan-bulan kemarin tuh udah berusaha. Maksudnya itu menghilangkan hal-hal seperti itu. Karena saya mau 18 hilang sebulan, saya maunya sebulan cair 10M. Amin. Bisa gak Pak Haji? Jadi saya ini nggak boleh ya berharap mamaku tuh ngasih berusaha untuk ingat atau ngasih lah dengan aku apa dengan saudara itu tidak boleh ya Pak Haji. Biarlah tidak usah memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Kita pasrah. Kalau ibu berharap sama mama, Allah cemburu. Jadi yang berhak ngasih ibu cuman Allah, bukan mama. Wasilahnya lewat kayak uang yang dari kayak itu ya, aku bonus rumah, jualin rumah punya buleku itu kan dapat bonus tuh. Belum dikasih sampai sekarang ini juga nggak boleh berharap dari situ. Nggak boleh, karena kalau ibu berharap nanti nanya, kapan ya boleh aku kasih uang? Kapan ya boleh aku kasih uang? Kapan ya mama aku kasih uang? Dikasih enggak, Allah nggak mau ngabulin dan nggak mau jawab. Akhirnya yang jawab siapa? Kus plus. Jawab Kus plus. Kapan bolehmu ngasih uang? Kapan si bomu minjem uang? Rapnya 2 kali diulang. Mungkin lusa atau di lain waktu. Kapan si Bob mau ngasih uang? Kapan Bude ngasih presenan? Mungkin lusa atau di lain waktu. Sekali lagi. Mungkin lusa dari awal, atau lagi. Di lain waktu. Dari awal. Kapan si bomu ngasih uang? Kapan Bude ngasih presiden? Mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa atau di lain waktu. Dari awal, sekali lagi. Wow. Kapan Budemu ngasih presinan? Kapan Simpomu ngasih uang? Mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa atau di lain waktu. Untung gak dikasih makan soto. Jadi itu dagingnya full. Full power. Jadi mau saya gitu, Bu. Ya berarti saya ini jangan BA ini kan yang ngasih itu kan Yayan ya uang tuh. Pak Made berjanji kan bulan ini. Jadi saya abaikan, maksudnya tidak usah ibaratnya kayak orang utang nagih gitu ya. Kapan dari situ ngenai, tidak usah ya. Jadi tidak usah ditagih biar dia ini ngasih ya situ, nggak ngasih ya situ gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang legowo, lapang dada. Yang bikin hajat ibu lemok karena ibu nggak legowo. Selalu yang berpikir nanti kalau bule ngasih, nanti kalau orang Simbo ngasih, iya. Saya mau beli ini, saya mau DP ini. Jadi ibarat mindset ya. Ya. Terus kalau anak saya nih Pak, biar dia bisa katut, ini kan tesnya nanti bulan di Suwok, ajarin. Anaknya diterima jadi pramugari. Ya, Bu, waktu anak saya dipanggil untuk interview, saya datang dulu ke kandang, kata Pak Haji, ya udah sedekah sama anak yatim dan ijab sama anak yatim. Saya lakukan itu, kata anak yatim, amin, amin, anak saya mendapatkan pekerjaan di bulan ini, di tahun ini, di minggu ini, amin, kata anak yatim. Malamnya istri saya setelah sholat Isya nggak pakai BH dan pakai celana dalam, masih pakai mukena, anak saya disuruh tiduran di tiduran di. Itu anakku kalau nggak mau itu yang susah itu Pak Haji. Fotonya gosok. Susah. Iya. Fotonya digosok. Pakai celana dalam kembali aja susah. Nggak mau dianya. Tuh aku tuh pakai itu deh tes waktu yang kemarin ini kan, kemarin ini tesnya ini yang ngambil jalur ini ya, yang ketiga ini, yang
kedua 1, 2 itu enggak lolos. Nah, ini terakhir nanti bulan Juli. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik nggak lulus, nggak ada. Hampir 100% lulus. Ya. Itu aku maunya dipakai lah di ruangan Mbak Yun tuh. Dicontohin Mbak udah make, gelem make kok. Dia kok susah itu loh. Ibu harus harus pinter juga. Kayak istri saya misalnya anak saya nggak mau, jadi diremas dulu, baru bilang maaf Pak Haji, Teh, kamu makan nasi goreng ya, Mama bikin nasi goreng, ke tangannya aja, gitu. Kalau pakai tangan, iya, ini dianu ini terus ke tangannya, Mama bikin nasi goreng, makan yuk, gitu. Tapi nggak harus muka ya. Kalau ke muka biasa anak diremes dulu, tapi istilahnya itu anak mama tambah cantik aja ke mukanya kayak gitu. Kita harus pinter-pinter. Dia tuh kan kalau sholat sih memang wis ini ya. Kalau bangun kan susah tuh. Sholat subuh itu sambil tak sapi gini. Gitu kan gitu. Disiasati. Saya harus yakin. Kalau nggak yakin capek. Harus yakin karena ilmu ini butuh proses. Iya. Jangan protes kalau bilang bener nggak ya, sampai kapan aku nyamain kayak gini. Proses gitu. Saya mau gimana caranya ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar. Gimana caranya saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Paksain yang 18 jangan dilanggar. Iya. Bisa? Bisa. Pasti? Pasti. Ajarin. Cair 10M. Uang bibit dari Pak Haji sama dikasih centong tua. Warnanya sudah luar biasa. Intinya Ibu ajak komunikasi uang ini dengan bahasa nanti dikembangkan oleh Ibu sendiri. Ini contoh, Ibu bisa, ini nanti kita juga kasih catatan juga. Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan uang, dia menghadirkan, mengundang Bos, lo teman-teman. tinggal ngambil nasinya bos tuh gue beliin sumsum. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Diajak ngobrol, ganteng, ganteng, boleh, cantik, cantik boleh, ganteng, ganteng, cantik, cantik, datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang. Waktunya boleh habis sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau waktu-waktu yang lain. Jadi ditentukan, ya? tertentu waktu pas mood. Enggak. Ya. Pas mood. Pokoknya ngeroknya di rumah jangan di masjid. Terus ininya disimpan di Disimpan. tempat nggak boleh di Iya. Ya, disimpan. Bisa? Belanjakan. Cair 10M. Terkabul. Pasti. Yes.